Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa Hanum Anindiarti dari kelas R1J dengan nomor NPM 2021 12500658. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiat mendidik anak resep Nabi. Oke. Jadi sebelumnya saya jelaskan di sini buku ini terdiri dari 8 bab, yaitu dan dimulai dari bab 1, yaitu usia anak dalam kandungan. Pembahasan pertama, apa sih kira-kira yang dialami kedua orang tua yang sudah menikah namun belum dikaruniai anak? Rasanya adalah sangat amat sepi, karena telah dialami oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau tidak memiliki anak setelah 40 tahun menikah. Tapi akhirnya Allah memberikan dia anak, yaitu Nabi Ismail. Lalu apa sih peran suami ketika mendengar kabar bahwa istri itu hamil? Yang pertama, ada 3 aspek ungkapan syukur yang bisa suami lakukan, yaitu ungkapan syukur dalam hati, lalu secara lisan maupun dengan perbuatan. Setelah itu apalagi sih kira-kira? Yaitu setelah kandungan kita 4 bulan. Setelah 4 bulan, malaikat telah meniupkan ruh ke dalam kandungan sang ibu. Dan pada waktu 4 bulan sering kita peringati, yaitu 4 bulanan dalam Islam. Lalu bab kedua yaitu menjelang dan pasca kelahiran anak. Apa aja sih peran orang tua di bab ini? Yang pertama, tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak banyak pun orang tua yang belum dikaruniai seorang anak. Hendaknya orang tua yang telah dilahirkan seorang anak ada baiknya bersyukur kepada Allah. Poin kedua, mendoakan sang bayi dengan perkataan yang baik. Yang ketiga, biasanya dilakukan seorang ayah, yaitu azan dan iqomah, yaitu tahnik. Tahnik itu apa sih? Tahnik itu metode untuk memperkuat bibir bayi agar nanti dia kuat menyusui sang ibu. Yang kelima, akikah. Akikah biasanya dilakukan setelah bayi lahiran. Untuk laki-laki 2 binatang dan 1 binatang untuk perempuan. Biasanya hewan yang dipakai adalah kambing. Yang keenam, memberikan nama dengan arti yang baik, serta yang terakhir mencukur rambut bayi. Setelah kita mencukur rambut bayi, kita masuk ke bab 3, yaitu anak usia 2 sampai 6 tahun. Apa sih usia yang harus dilakukan orang tua ketika anak usia 2 sampai dengan 6 tahun? Yaitu mendampingi serta pembentukan karakter yang baik dan akhlak yang baik. Poin A, yang pertama, yaitu menentukan hak waris, nasab, dan kewarganegaraan. Jadi, anak diakui oleh negara seperti memiliki akte kelahiran dan lain-lain. Poin kedua, yaitu memastikan sang anak diberikan ASI hingga 2 tahun. Mengapa harus diberikan ASI hingga 2 tahun? Agar daya tahan tubuh anak serta tumbuh kembangnya menjadi lebih baik dan kuat. Serta sang ibu memiliki kewajiban untuk memberikan ASI hingga 2 tahun kepada sang anak tergantung kondisi kesehatan dan mental sang ibu. Yang ketiga, yaitu orang tua wajib mengasuh sang anak. Jika ibunya bekerja atau berhalangan, maka nenek dari sang ibu serta saudara-saudara sang ibu wajib menggantikan peran ibunya. Kita masuk bab keempat, yaitu usia 7 sampai dengan 9 tahun. Biasanya dari usia 7 sampai dengan 9 tahun banyak pertanyaan-pertanyaan yang sang anak ingin ketahui. Biasanya di umur 7 tahun, ketika kita memiliki anak laki-laki harus sudah mulai diajarkan kewajiban yaitu khitan, serta orang tua wajib mengajarkan kewajiban sholat dan mengaji, menanamkan nilai-nilai akidah. Pembentukan karakter selanjutnya sudah mulai menerapkan kebaikan-kebaikan akidah yang terpuji. Jadi sang anak wajib sudah menerapkan akidah yang kita ajarkan dari orang tuanya. Menanamkan sifat-sifat Rasulullah seperti jujur, baik, suka menolong, amanah,
dan fatonah. Selanjutnya bab kelima, yaitu usia 10 hingga 13 tahun. Apa aja sih di usia 10 serta 13 sampai dengan 13 tahun yang wajib orang tua ajarkan ke anak? Umumnya di usia 10 sampai dengan 13 tahun anak mengalami masa pubertas serta akil baligh, yang dimana ketika anak laki-laki mengalami mimpi basah serta anak perempuan mengalami haid. Kita wajib mengajarkan penerapan serta menjelaskan apa yang mereka alami. Lalu setelah balik, anak wajib melaksanakan sholat 5 waktu serta mengaji, menjalankan kewajiban Islam sesuai dengan perintah Allah. Lalu kita juga wajib mengajarkan kegiatan fisik seperti berenang, berkuda, dan juga memanah. Tidak lupa juga orang tua wajib mengajarkan sikap mandiri serta bertanggung jawab, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika orang tua wajib mengajarkan kewajiban sholat serta mengaji, di situ anak juga harus mulai belajar bertanggung jawab. Selanjutnya, masa anak usia 14 hingga 18 tahun. Di usia ini, anak sedang pubertas. Emosional anak sedang berubah-ubah serta masih sangat amat labil. Baiknya orang tua menasihati anak dengan cara yang baik serta lemah lembut. Ada baiknya juga orang tua menjalankan sikap seperti teman, yaitu tidak berlebihan, juga tidak terlalu kencang. Anak di sini sangat butuh peran orang tua karena takut keluar dari jalurnya. Di sini anak sedang labil-labilnya secara emosional serta pengaturan pergaulan juga sangat penting bagi pertumbuhan usia 14 sampai 18 tahun anak. Setelah dari bab 6, kita lanjut ke bab 7. Apa sih yang kita bahas di bab 7 ini? Yaitu anak usia pranikah. Apa sih yang dialamin? Di sini anak mulai berpikir dewasa setelah usia 18 tahun. Apa aja sih yang harus diajarkan orang tua kepada anak di usia pranikah ini? Yaitu mengajarkan untuk tidak ikhtiat dengan lawan jenis, yaitu tidak berzina, serta mengajarkan anak tentang kewajiban mandi dan sunahnya, mengajarkan pendidikan seks bagi anak yang hendak menikah, serta belajar mengajarkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Selanjutnya kita ke bab 8, yaitu bab terakhir, partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak, menantu, dan cucu. Apa aja sih yang kita bahas di sini? Di sini peran orang tua hanya bertanggung jawab untuk mengarahkan moral anak. Orang tua tidak melepaskan tanggung jawabnya ketika anak laki-laki maupun perempuannya sudah menikah, kecuali bagi seorang suami kepada istri, yaitu kewajiban orang tua kepada anak telah selesai, tapi terkecuali untuk pendidikan moral kepada menantu, cucu, serta anaknya. Sekian dari saya, Rifa Hanum Anindiarti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.